Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 offering A1B, jurusan atau Departemen Bimbingan dan Konseling. Kami dari kelompok 3 teori pengembangan multimedia BK yang diampu oleh Ibu Iren Maya Simon. Di sini kelompok 3 beranggotakan, yang pertama ada saya sendiri, Alfia Husna Marina Sugiyardi dengan NIM 2101116000054. Kemudian ada saya, Devi Justina BR Simarmata dengan NIM 2101116000028 dan rekan saya. Saya Jihan Muji Lestari dengan NIM 2101116000079. Kemudian ada rekan saya. Saya Muhammad Janal Abidin dengan NIM 2101116000069. Dan yang terakhir saya Tasladia Aura Rahma dengan NIM 2101116000047. Baik, sebelumnya di sini kelompok 3 akan menyampaikan topik tentang meningkatkan prestasi dalam pembelajaran. Baik, untuk topik atau materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang pembelajaran dalam 2 sudut yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Dalam suatu pembelajaran terdapat 2 pandang dari beberapa tokoh atau peneliti ya teman-teman. Di sini terdapat 2 sudut, yaitu pembelajaran merupakan suatu sistem, dan yang sudut kedua yaitu pembelajaran sebagai suatu proses. Nah, apa sih maksudnya? Yang pertama, pembelajaran merupakan suatu sistem itu artinya adalah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru secara instruksional, yang dimana seorang guru ini berperan sebagai penyedia sumber belajar, sehingga seorang guru harus mampu mengelola semua komponen-komponen agar dapat mencapai tujuan yang telah diinginkan. Nah, dengan demikian, maka peserta didik akan mampu menerima dan terjadi umpan balik antara pendidik dan peserta didik. Yang kedua yaitu pembelajaran merupakan suatu proses. Nah, maksudnya di sini adalah jadi terdapat beberapa komponennya dalam pembelajaran suatu proses ini. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Devi Justina. Baik, terima kasih Alfia. Saya di sini akan menjelaskan mengenai definisi pembelajaran. Definisi pembelajaran yang pertama, menurut pribadi tahun 2009, mengatakan bahwasanya pembelajaran adalah proses yang sengaja dirancang untuk menciptakan terjadinya aktivitas belajar dalam individu. Sedangkan menurut Sadiman dan kawan-kawan tahun 1986 mengatakan bahwasanya pembelajaran adalah usaha terencana dalam memanipulasi sumber belajar agar terjadi proses belajar dalam diri peserta didik. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan suatu interaksi aktif antara guru yang memberikan bahan pelajaran dengan siswa sebagai objeknya. Proses pembelajaran merupakan kegiatan yang di dalamnya terdapat sistem rancangan pembelajaran sehingga menimbulkan interaksi antara pemateri, bisa dari guru, dengan penerima materi, yaitu murid atau siswa. Nah, adapun beberapa rancangan proses kegiatan pembelajaran yang harus diterapkan adalah dengan melakukan pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, serta metode pembelajaran yang tepat. Pembelajaran di sini juga bisa didefinisikan sebagai suatu proses memberikan pelajaran kepada peserta didik yang telah direncanakan, kemudian dilaksanakan, dan adanya evaluasi agar bisa mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, mohon maaf. Berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi pembelajaran, yaitu yang pertama, faktor eksternal. Di faktor eksternal ini ada yang paling penting itu adalah faktor lingkungan yang pertama, yaitu ada faktor alami. Faktor alami ini seperti ketika seorang murid yang menempati suatu tempat tinggal di mana tempat tinggal tersebut sangat mempengaruhi murid ini. Nah, lingkungan sosial yang kedua yaitu lingkungan sosial. Untuk lingkungan sosial ini adalah dalam pembelajaran, lingkungan sosial itu sangat penting bagi perkembangan peserta didik, di mana peserta didik ini ketika lingkungan sosialnya baik, dia akan berkembang ke arah yang baik. Nah, bisa juga sebaliknya, jika lingkungan sosialnya ini buruk seperti itu, lebih buruk, maka murid ini akan berkembang ke arah yang negatif. Kemudian yang kedua yaitu faktor instrumental, di mana penggunaan yang dirancang sesuai dengan hasil belajar yang diharapkan. Biasanya faktor ini berfungsi sebagai sarana untuk tercapainya tujuan yang telah dirancang. Kemudian untuk faktor internal akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian ada faktor internal yang mempengaruhi prestasi. Yang pertama yaitu kondisi fisiologis. Anak-anak yang kekurangan gizi, kemampuannya di bawah anak-anak yang tidak kekurangan gizi. Karena anak yang kurang gizi mudah merasa lelah, mengantuk, dan tidak mudah menerima pelajaran. Yang kedua ada kondisi psikologis belajar. Karena minat, kecerdasan, bakat, motivasi, dan juga kemampuan kognitif adalah faktor psikologis yang utama mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa. Yang ketiga ada kondisi panca indera. Karena manusia menggunakan panca inderanya, yaitu penglihatan dan juga pendengaran. Contohnya seperti membaca, melihat contoh, observasi, dan juga mengamati. Yang keempat ada kecerdasan intelijensi, yaitu kemampuan umum untuk belajar dan menyelesaikan suatu masalah. Jika intelijensi seseorang menolak dan tidak mendapat bantuan dari pendidik atau orang tua, maka usahanya tidak akan berhasil. Yang kelima ada bakat dan juga minat. Bakat minat adalah kemampuan yang menonjol dalam bidang tertentu dan pada umumnya dipengaruhi oleh pendidikan di dalam kelas, sekolah, dan juga minat subjek itu sendiri. Bakat yang dimiliki seseorang akan tetap tersembunyi, bahkan bisa menghilang apabila tidak mendapat kesempatan untuk berkembang. Yang keenam ada motivasi. Motivasi sangat penting dalam memberikan gairah, semangat, dan rasa senang dalam belajar. Kuat lemahnya motivasi dalam belajar mempengaruhi keberhasilan belajar. Karena itu, motivasi belajar perlu diusahakan yang berasal dari dalam diri untuk mencapai cita-cita. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini sekarang kita membahas cara atau tips untuk meningkatkan prestasi dalam pembelajaran. Ini yang pertama ada ciptakan suasana belajar yang nyaman. Pastinya teman-teman juga udah tahu kan, kita kalau belajar di tempat yang nyaman itu belajarnya itu jadi lebih gampang untuk dimengerti itu. Nah, suasana yang nyaman ini nggak harus di luar ruangan, kok di dalam ruangan juga bisa, dengan misalnya kita nata buku dengan rapi, kayak gitu-gitu itu udah menurut kita nyaman gitu kan. Terus yang kedua ada fokus belajar pada mata pelajaran yang belum dikuasai. Ini bisa aja kayak misalnya nih, mau belajar matematika, kita nargetin dulu ngerjain 10 soal matematika gitu. Karena apa ya, meskipun sedikit-sedikit, kalau misalnya kita fokus dan itu kita niat, nanti pasti kayak karena latihan terus itu, jadi nanti bisa ningkatin prestasi juga gitu. Terus untuk poin yang ketiga, ini mendengarkan musik saat belajar. Sebenarnya ini nggak sebagai poin yang penting banget sih, karena ada beberapa anak yang memang belajarnya itu harus di tempat yang tenang kayak gitu. Jadi ini kembali ke individu masing-masing gitu ya. Terus yang keempat ada menulis atau merangkum. Menurut saya pribadi, kalau menulis dan merangkum ini benar-benar ngebantu karena saya lebih suka membaca itu sesuatu yang poin-poin aja. Jadi kayak nggak terlalu banyak yang dibaca itu
menurut saya lebih enak gitu. Dan biasanya kalau misalnya udah selesai belajar, kadang suka membuat rangkuman untuk diri sendiri, jadi kayak lebih ringkas aja gitu. Yang selanjutnya ini ada aktif bertanya saat kelas berlangsung. Jadi ini tuh ibaratnya kayak kita udah nerima pembelajaran nih dari guru, kita juga udah belajar kita udah belajar sendiri. Terus kadangkala kan pasti ada sesuatu yang emang kita rada-rada bingung gitu. Nah itu ditanyain aja ke yang tahu, gak cuman harus ke guru aja sih sebenarnya, ke temen yang lebih tahu juga bisa gitu kan. Terus yang terakhir, ini memberi reward untuk diri sendiri. Nah, menurut aku ini bagian paling penting. Karena apa? Karena kadangkala kita tuh kayak ngerasa happy aja gitu kalau misalnya udah selesai ngerjain tugas, udah selesai nyelesain target kita, terus kita kayak ngasih reward sendiri. Itu kayak ibaratnya kayak self appreciate gitu loh. Jadi kayak kita lebih bisa menghargai kita sendiri, usaha kita sendiri kayak gitu. Mungkin saya kembalikan ke teman saya, Alfia. Terima kasih. Oke, itu dia tips-tips dan sedikit penjelasan tentang apa sih itu belajar atau pembelajaran ya, teman-teman. Oke, mungkin itu saja. Oh iya, ini di slide terakhir ada quotes dari sahabat Nabi Muhammad SAW, bahwasanya jika kamu tidak tahan dengan relahnya belajar, maka kamu harus menahan perihnya kebodohan. Oke, semoga apa yang telah kelompok 3 sampaikan pada presentasi ini atau sharing-sharing ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menonton. Mungkin itu saja dari kami. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.